Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan sekalian, pada bagian kedua ini kita lanjutkan tadi ya masalah pendapat Imam Ghazali tentang hati ya. Tadi hati yang menghadap ke alam indrawi, kemudian kedua hati yang menghadap ke alam gaib. Ya, ini sudah kita bahas di sebelumnya. Kita lanjutkan masih pendapat Imam Ghazali ini ya. Hati sebagai sarana untuk memperoleh marifat hakiki ya. Hati sebagai sarana untuk memperoleh ma'rifat hakiki menurut Al-Ghazali itu bagaikan cermin ya. Sebagaikan cermin yang harus diupayakan bersih, bening dan tembus cahaya serta dapat merekam dan menampakkan gambar-gambar dari realitas yang ada. Pengetahuan adalah gambar-gambar dari realitas itu ya, baik realitas yang indrawi maupun yang gaib ya. Untuk memperoleh ma'rifat hakiki harus melalui proses yang berlangsung secara kontinu atau berulang-ulang. Ya, di sini artinya adalah hati yang bisa makrifat kepada Allah adalah hati yang bersih ya. Seperti cermin yang harus bersih, bening dan tembus cahaya. Kenapa kalau kemudian hati kita belum sampai pada marifat kepada Allah? Karena hati kita masih kotor, ya, masih banyak dosa, banyak maksiat, akhlaknya masih belum bersih, masih kadang masih masih iri dengki, sombong, pamer, ya, berburuk sangka, ya, berpikiran negatif, dan lain sebagainya. Kalau hati itu sudah bersih, ibarat cermin yang bersih, yang bening dan tembus cahaya, maka insya Allah bisa sampai pada marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Semakin banyak keterbukaan hati, maka semakin banyak hakikat atau rahasia ketuhanan yang diketahui oleh seorang yang sudah arif ya, para arifin, ahli ma'rifat ya. Kendati bisa semakin banyak mengetahui rahasia Tuhan, ma'rifat hakiki ini tidak dapat menjadi ma'rifat yang penuh tentang Tuhan. Karena Tuhan atau Allah itu adalah tidak terbatas atau infinite ya. Sedangkan ahli ma'rifat atau seorang arifin sebagai manusia dan makhluk yang bersifat terbatas atau finite ya. Al-Junaidi Al-Baghdadi berpendapat ya, cangkir teh itu tidak akan bisa menampung segala air yang ada di laut. Artinya, marifatnya manusia tentang Allah, tentang Tuhan itu kalau dibanding dengan rahasia-rahasia Allah yang maha luas, itu diibaratkan seperti cangkir teh dengan samudra. Jadi tidak bisa kemudian mengungkap segala rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ibarat samudra. Sementara manusia atau ahli marifat ya arifin ini hanya sekedar sebatas cangkir teh ya. Maka tidak bisa menampung segala yang ada di lautan gitu ya. Ini ibaratnya begitu maha luasnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita lanjutkan. Sebagaimana halnya dengan mahabbah, marifat kadang-kadang dipandang sebagai makom dan kadang-kadang dianggap sebagai hal. Al-Junaidi Al-Baghdadi berpendapat marifat dianggap sebagai hal. Dalam risalah Qusyariyah, marifat dianggap sebagai makom. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memandang marifat datang sebelum mahabbah. Tetapi Al-Kalabadi memandang bahwa marifat datang sesudah mahabbah. Ada pula yang mengatakan bahwa marifat dan mahabbah merupakan kembar dua yang selalu disebut berbarengan. Nah, di sini poinnya nak ya, gini poinnya. Jadi antara makrifat tentang Allah dengan cinta kepada Allah ini adalah dua hal yang saling berkaitan ya. Semakin kita semua menunjukkan cintanya kepada Allah semakin tinggi gitu ya, maka semakin kita mengetahui rahasia-rahasia Allah yang sangat banyak, yang sangat luas ya. Kenapa kita kemudian belum bisa sampai mengetahui rahasia-rahasia Allah yang maha luas itu? Karena kita masih terhijab ya.
masih tertutup dengan dosa-dosa kita, dengan maksiat kita, dengan pikiran buruk kita, dengan kotornya hati kita, gitu ya. Maka di sini kemudian cinta atau mahabbah dan marifat harus berjalan beriringan ya, berbarengan, begitu ya. Jadi ada sebuah contoh ya seorang perempuan atau wanita luar biasa bernama Robiatul Adawiyah yang dia menggunakan adalah ma'rifat dengan konsep mahabbah, konsep cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata ketika konsep mahabbah yang Robiatul Adawiyah contohkan, dia mengatakan dalam sebuah munajatnya ya, ya Allah, kalau saya beribadah karena ingin surga, maka jauhkan saya dari surga. Kalau saya beribadah karena takut neraka, maka masukkan saya ke neraka. Tapi saya beribadah kepada Engkau ya Allah karena cinta saya kepada Engkau. Ini apa? Kaulnya Rabiatul Adawi. Artinya apa? Rabiatul Adawi dengan konsep mahabbahnya, konsep cinta kepada Allah itu apa yang dikerjakan bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tambahan gitu, tentang marifat dan mahabbah. Oke. Alat yang digunakan untuk marifat adalah hati atau kolbun ya. Jadi memang kembali lagi kolbun itu sebagai alat untuk marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kolbun dengan akal. Akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan, tentang Allah. Tetapi kolbun atau hati bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada. Dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia Tuhan. Artinya di sini, kolbun ini atau hati ini lebih tinggi, lebih mulia dibanding akal ya. Kalau akal itu terbatas untuk pemikiran-pemikiran yang sifatnya adalah indrawi atau materi ya. Tapi kalau kolbun bisa sampai pada menangkap rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia Tuhan. Oke. Proses sampainya kolbun ya, atau hati pada cahaya Tuhan, ini erat kaitannya dengan konsep takhalli, ya, takhalli, tahalli dan tajalli ya. Takhalli merupakan mengosongkan ya. Takhalli adalah bermakna apa? Bermakna mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Jadi ini tahap pertama ya. Yang tahalli adalah menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Tajalli terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Jadi di sini sekalian, proses ya sampainya kolbun ya atau sampainya hati pada makrifat kepada Allah ya, pada mencapai cahaya Tuhan atau cahaya Allah ya sampai pada tingkat makrifat kepada Allah ini paling tidak ada 3 proses. Yang pertama takhalli ya. Jadi bagaimana kita semua adalah mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Nah, apakah kalian, Ananda dan saya sudah bisa seperti ini? Ya, sepertinya mungkin belum semuanya ya. Kadang-kadang kita masih berbuat dosa, kadang-kadang kita masih berakhlak tercela. Nah, berarti kita kemudian apa ketika berbuat dosa dan maksiat, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang arifin yang sudah bisa mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat, kemudian bertobat, maka bisa lanjut kepada tahapan tahalli, ya, menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Apakah amal kita sudah maksimal, ibadah kita nak? Nah itu tergantung kita masing-masing ya. Apakah kita semua sudah dalam setiap waktu kita sudah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia atau belum? Nah, tergantung kita semuanya. Kalau ini semua sudah
lalui dari takhalli kemudian tahalli, maka kemudian yang ketiga adalah tajalli, yaitu terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Artinya kalau orang sudah terbebas dari akhlak tercela, kemudian terbebas dari maksiat, kemudian menghiasi dengan akhlak yang mulia, amal ibadah yang maksimal, optimal, maka akan terbuka hijab dan sehingga tampak jelas cahaya Tuhan atau rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 143 nih, tentang Nabi Musa ya. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Ini dalam tafsir dikatakan Nabi Musa pernah ingin langsung melihat Allah ya. Ingin langsung melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh Nabi Musa melihat gunung. Tiba-tiba kemudian ada cahaya yang sangat terang benderang ya, kemudian menghancurkan gunung itu dan hancur luluh gunung itu. Kemudian Nabi Musa jatuh pingsan. Dan konon dalam sejarah Nabi Musa itu pingsan selama 3 bulan ya. Karena penglihatannya tidak mampu melihat cahaya di gunung itu sampai menghancurkan gunung itu ya. Padahal itu adalah nabi ya, Nabi Musa. Padahal kita semua ya. Jadi memang sangat jauh ya. Jadi ini tentang tajalli. Nah, kemungkinan manusia mencapai tingkat tajalli atau mendapatkan limpahan cahaya Allah, cahaya Tuhan, juga dapat dilihat dalam surah An-Nur ayat 35. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Nurun ala nur ya, dalam surah Nur ini yang terkira ya. Nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Jadi anak sekalian, tingkatan marifat ini merupakan tingkatan manusia yang memang sudah berproses dari melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya, kemudian tarekat ya, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat ya. Mungkin bagi kita semua sebagai orang awam, paling enggak marifat kita tadi ya, marifat orang awam ya. Di level pertama ya, tadi di awal sebelum saya jelaskan. Marifat kita mungkin untuk manusia seperti kita itu baru pada level yang pertama, yaitu kita meyakini dan mengimani tentang syahadat, tentang rukun Islam, kemudian kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah bayar zakat, ya rukun Islam ya. Ini baru pada level pertama bagi marifat orang-orang awam ya. Kalau kita semua mau sampai pada tingkat orang-orang yang level kedua minimal ya, maka kita semua harus menjalani yang namanya tarekat ya. Jadi tarekat ini kan ada tarekat yang masyhur di kalangan umat Islam ya. Ada tarekat Naqsyabandiyah, ada Qadariyah, ada Syadiliyah. Jadi kalau kita semua nanti, kalian semua ya sudah semakin dewasa, sudah punya istri, sudah berkeluarga gitu ya, kemudian ikut tarekat, paling tidak kita akan bisa sampai pada minimal level yang kedua ya. Kalau sampai level 3 barangkali ya cukup berat ya, tapi paling enggak minimal sampai level kedua dengan kita ngikutin tarekat-tarekat yang bisa diikuti ya, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Qadariyah merupakan amal-amal dzikir dari para mursyid atau para guru-guru yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sekalian, pembahasan kita sudah selesai sampai di sini. Insya Allah untuk pekan depan ya, kalian akan saya kasih soal penilaian harian keempat tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ya. Semoga kalian bisa memahami yang disampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.